Selamat pagi, apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Baik, ya, saudara, kita masih mau melanjut membahas kompak yang sejati. Nah, saudara, ini terus kita mesti ingat kalau ada pengulangan-pengulangan. Karena tanpa pengulangan, kita tidak akan menangkap sepenuhnya apakah kompak itu. Nah, saudara, kita mau belajar bahwa kompak sejati dia melayani komsel bersama-sama. Ya, jadi kompak itu diciptakan oleh Tuhan supaya dia menjadi unit-unit dasar dari komsel sehingga tugas dari kompak adalah melayani anggota-anggota komsel lainnya, ya. Nah, karena itu kita mau lihat dulu beberapa yang sudah kita pelajari konsep yang sebelumnya. Mari kita ulangi sedikit, saudara. Apa itu kompak? Next. Nah, kompak itu bukan sekedar small group, ingat. Tapi kompak itu adalah unit dasar dari komunitas tubuh Kristus. Kalau dia komunitas tubuh Kristus, dia mempraktekkan 3 gaya hidup. Masih ingat? Gaya hidup up, yaitu terus-menerus bersekutu dengan kepalanya. Ya, kalau small group, kelompok kecil tidak ada kepalanya. Ya, maka kalau kompak dia ada kepalanya karena dia tubuh Kristus. Kedua, dia terus-menerus bersekutu dengan sesama. Inilah in. Ya, dia terus connect dengan sesamanya sesering mungkin tiap hari. Ya, saudara, kalau saudara kelompok kecil, dia tidak connect terus-terusan. Ya, dia hanya seminggu sekali sebagai acara tok, ya. Nah, itu bukan kompak, itu adalah kompak-kompakan, ya. Kemudian kalau kompak itu dia punya hubungan up in, nah pasti nanti out-nya ada. Out-nya itu dia menjangkau sebagai tubuh Kristus. Dia pertama menjangkau tubuh Kristus di dalam, baru jangkau tubuh Kristus di luar. Nah, kita lihat praktikalnya seperti apa. Next, kita udah belajar sebelumnya, ya. Up itu adalah ibadah bersama, ya, juga ibadah pribadi. Ibadah itu gaya hidup, saudara. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar acara seminggu sekali ketemu. Ibadah artinya pengabdian, ya, dari kata Abdul, ya, dari kata apa, saudaraku, seorang hamba. Kita adalah hamba, kita mengabdi kepada Kristus sebagai kepala. Terus pengabdian kita nggak boleh berhenti, saudara. Sepanjang hari itu dari pagi sampai malam, caranya adalah dengan mempersembahkan tubuh kita. Ya, terus-terusan kita persembahkan pagi, sore. Nah, kalau kita persembahkan tubuh kita, Roh Kudus akan mengambil alih. Dia akan seperti api yang turun memakan habis korban itu, saudara. Sehingga kita penuh dengan Roh Kudus. Makanya makin beribadah, kita makin penuh Roh Kudus, saudara. Nah, Roh Kudus mulai mengadakan renovasi, memperbaharui pikiran-pikiran kita. Ya, kalau ada yang nggak benar, Roh Kudus akan nyatakan. Nah, kita mesti terbuka untuk ngaku dosa. Kalau Roh Kudus tegur kita, saudara, ada dosa yang kita lakukan dan kita perlu bertobat, metanoia, sehingga terjadi metamorfoo, terjadi pembaharuan pikiran terus-menerus, ya. Nah, ini up-nya, saudara. Itulah Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kemudian, ya, selanjutnya, apa itu in-nya? Nah, ingat in-nya adalah Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8. Kita punya berbagai karunia. Ya, karunia kita harus dibagi kepada orang lain. Ya, kita harus saling memberi, ya, saling membagi hidup, ya. Apa yang kita punya kita share ke orang lain, apa yang orang itu punya dia share ke kita. Jadi dalam kompak terjadi bagi hidup, sharing kehidupan. Nah, apa kehidupan murid Kristus? Itu yang kita sharingkan. Kan kita semua murid, saudara. Kompak itu kan komunitas murid, ya kan?
Jadi yang kita share adalah 3B, karena itu gaya hidup murid. Murid tiap hari berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Nah, itu yang di-sharingkan. Ya, jadi ingat ya, tolong topik dalam kompak itu kita sharing ya, apa yang kita alami dalam B1, dalam B2 dan dalam B3. Itu yang kita sharingkan, sharing hidup ya. Jadi bukan sekedar ya ngobrol yang ngalor ngidul, Saudara. Ya, itu adalah saudaraku innya ya. Nah, kemudian outnya Saudara, nah minggu lalu saya udah singgung sedikit, kita mau perdalam lagi. Outnya ada dua bagian, Saudara. Pertama, kompak mesti jangkau anggota Komsel dulu ya. Ini keluarganya dia. Di dalam anggota Komsel tuh banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu dijawab, dilayani sebelum mereka keluar menginjil, diutus keluar ya. Layani dulu yang di dalam Komsel. Nah, pelayanan-pelayanan apa yang kita bisa lakukan, Saudara? Yaitu pelayanan Yesus, pelayanan pekerjaan Bapa. Next. Apa itu pekerjaan Bapa, Saudara? Yaitu Lukas 4, 18 sampai 19. Inilah pekerjaan yang Yesus lakukan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Ya, jadi Yesus diurapi, diutus pertama untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, beritain Injil. Ayat 19 untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan. Apa ini, Saudara? Usir setan, ya, pelepasan. Ini pekerjaannya Tuhan Yesus. Kemudian penglihatan bagi orang-orang buta, orang buta jasmani maupun buta rohani. Ya, dicelikkan matanya, Saudara. Ini pelayanan kesembuhan. Pelayanan Saudara membimbing orang untuk bisa melihat kerajaan Allah, ya. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, ini pelayanan apa, Saudara? Pelayanan inner healing, ya, menyembuhkan orang yang luka hati, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah datang, ada janji kebebasan, kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Tahun Yobel kita beritakan ini, Saudara. Itu pekerjaannya Yesus tadinya, Saudara. Nah, kemudian Yesus ya pergi kepada Bapa. Nah, kemudian dia berkata pada murid-muridnya, Saudara, ya, barang siapa yang percaya kepada aku, mereka akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi setelah Yesus pergi ke Bapa, pekerjaan-pekerjaan Bapa sekarang ya didelegasikan kepada murid-muridnya, orang-orang percaya, atau kepada tubuhnya, ya, kepada tubuhnya. Sekarang yang melakukan ya Lukas 4, 18, 19 ini adalah kita. Siapa? Ya, tubuhnya, murid-muridnya, orang percaya, semua orang percaya diberi tugas ini. Ya, Saudara, kita sebagai tubuh Kristus diberi tugas. Nah, pertanyaannya bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya melakukan pekerjaan ini? Dia utus 2-3 orang, ya. Di dalam Alkitab dikasih contoh, dia mengutus mereka berdua-dua. Nah, inilah hafruta, inilah kompak. Jadi adalah tugas kompak melakukan Lukas 4, 18 sampai 19. Nah, ada satu tugas lagi buat kompak ya. Next kita lihat, Saudara. Ini adalah Matius 18 ayat 18 sampai 20. Nah, saya sudah berulang kali menjelaskan ini. Ayat-ayat ini bukan sekedar disiplin gereja, bukan sekedar urut-urutan disiplin gereja. Memang bisa dipakai sebagai urut-urutan disiplin gereja. Tapi Saudara, ayat ini sebenarnya adalah berbicara tentang tugas kompak, ya. 2-3 orang itu punya tugas, ya,
Dua tiga orang itu bisa menggunakan kunci kerajaan untuk melepaskan orang-orang yang terikat dosa. Nah, konteksnya adalah ada orang yang terikat dosa. Dosa apa, saudara? Dosa yang berat. Dosa yang dia terikat dengan kebiasaan dosa yang berat. Nah, dia mau meninggalkan perhimpunan, tapi dia adalah domba, saudara. Ya, dia adalah domba, tapi tersesat, itu konteksnya. Nah, maka kompak tugasnya, saudara, harus melayani orang-orang yang terikat dosa ini. Jadi di Komsel, saudara, dulu cek, ada nggak orang yang terikat dosa, saudara, yang parah? Ya, misalnya mereka terikat dengan narkoba, terikat dengan pelacuran, terikat dengan judi, terikat dengan saudara, ya apa itu saudara, misalnya adiksi-adiksi ya, pornografi dan sebagainya. Dan mereka lemah sekali. Mereka ini udah mau meninggalkan Tuhan. Nah, dia domba, mesti dicari, dicari dan dilayani oleh kompak. Ya, kalau mereka dilayani, saudara, ya pertama katanya panggil satu orang dulu, satu orang dengan dia dulu, kalau nggak kena bawa kompak dua tiga saksi. Nah, kompak punya kuasa yang hebat sekali, saudara. Dia pasti lepas karena kompak yang sepakat, makanya namanya kompak, komunitas sepakat punya kuasa melepaskan orang ini dari ikatan dosa. Ya, dia bisa dilepaskan, saudara. Nah, karena itu, saudara, ya kita mesti apa, saudara? Ya, punya tanggung jawab kompak layani orang-orang yang demikian di dalam komsel kita. Nah, next. Jadi, saudara, kita lihat, nah ini praktikalnya. Jadi, apa tugas kompak, saudara? Nah, kompak itu kalau udah terbentuk, dia ya tugasnya adalah melayani komsel. Jadi jangan dulu keluar, layani komsel dulu, saudara. Kan di komsel belum semua orang udah ikut kompak kan, belum semua orang udah ikut pemuritan kan. Nah, muridkan dulu mereka. Misalnya ini 3 orang yang digambar ini, saudara, mereka sudah kompaknya udah jalan, up-nya udah bagus, in-nya udah bagus. Nah, sekarang out-nya mereka adalah proyek, saudara. Mereka punya proyek, layani kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kompak itu. Misalnya, saudara, sorry, di Komsel ya. Misalnya di Komsel kita ada orang datang tapi belum lahir baru, ada ya. Mereka masih batu-batu mati, belum batu hidup ya. Mereka tapi udah datang. Nah, mereka karena masih batu mati, nggak bisa dibangun menjadi rumah tempat kediaman Allah. Injili dulu. Nah, tugas siapa? Kompak, injili mereka, saudara. Ya, jadi kita deketin dia, injili, atau mungkin dia kerasukan, layani dia, saudara. Itu tugas siapa? Kompak, ya. Terus mungkin juga dia perlu pelepasan, ya. Dia masih terikat dengan banyak kuasa kegelapan, ya. Hidupnya masih dikuasai oleh ikatan-ikatan kuasa gelap, perlu dilepaskan. Atau dia butuh kesembuhan jasmani, layani dia, ya. Atau dia butuh konseling, kesembuhan batin, layani dia. Nah, ini Lukas 4, 18 sampai 19. Ini tugas kompak, ya. Tugas semua orang percaya, saudaraku. Layani dulu yang di komsel. Itulah outnya kompak, saudara ya. Nah, kemudian di dalam Matius 18 tadi, tugas kompak apa, saudara? Pelayanan adiksi misalnya. Jadi di kompak banyak itu, saudara. Ada orang yang masih terikat alkohol, mabok, judi, ya. Ada lagi saudara yang terikat apa, saudaraku, uh, misalnya narkoba, ya, terikat dalam dosa seksual, suka kepelacuran, saudara, suka apa. Nah, itu tugas kompak, layani mereka. Atau ada utang, saudara, ya. Banyak sekarang jemaat itu utang. Nah, maka kompak tugasnya ajarin mereka financial freedom, ya, supaya mereka bebas dari utangnya. Atau konseling pernikahan, ya, ada yang udah batu hidup, saudara, tapi mereka
penuh dengan masalah pernikahan. Tolongin mereka, ya. Nah, kompak tugasnya tolongin. Ya, mungkin tolongin dia, layani mereka, ajak mereka ke apa sedeku training-training pernikahan supaya mereka bisa pulih, ya, konseling keluarga, ya. Atau mungkin saudara ada problem kepriaan mereka, ajak mereka nanti ke pria sejati, saudaraku, ya. Mungkin mereka punya problem nanti saudara di kewanitaannya, ya, ajak dia ke WB. Jadi saudara, itu tugas kompak. Kompak bisa nggak melakukan ini, saudara? Oh, bisa. Ingat, saudara, kompak itu memiliki potensi pelayanan seperti Yesus. Ya, karena dia dijanjikan Yohanes 14, ya, ayat 10 sampai 12, sebab kepada kompak diberi potensi, ya, pelayanan seperti Yesus. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan yang dulu Yesus lakukan. Ya, kita bisa nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan ini? Bisa, karena kita punya potensi pelayanan seperti Yesus. Bahkan lebih besar loh dari ini janji Tuhan. Nah, kenapa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti Yesus lakukan, saudara? Kenapa? Ya. Nah, banyak orang pikir ayat ini, Yohanes 14 ini, ayat 10 sampai 12 ini untuk pribadi. Bukan, saudara. Kalau pribadi mana mungkin bisa menyaingi Yesus, bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, Yesus misalnya, dia punya 5 pelayanan, 7 karunia motivasi, 9 karunia Roh Kudus sekaligus dalam satu orang. Nah, kita satu orang nggak punya, saudara. Tapi kalau kita 3 orang gabung bersama, kita punya lebih lengkap karunianya. Ya, jadi mungkin bisa sampai 5, 7, 9 komplit. Nah, kalau pelayanan kita komplit, saudara, bisa 5, apa karunianya komplit, punya karunia 5, 7, 9, maka secara sinergi kita punya potensi pelayanan seperti Yesus. Maka kita bisa menginjil seperti Yesus menginjil. Kita punya bisa ngusir setan seperti Yesus ngusir setan. Kita bisa melakukan pelepasan seperti Yesus melakukan pelepasan. Kita bisa melakukan kesembuhan jasmani seperti Yesus melakukan kesembuhan jasmani. Kita bisa konseling kesembuhan batin seperti Yesus melakukannya. Kita bisa pelayanan adiksi seperti Yesus melakukannya. Kita bisa tolong dia lepas dari hutang-hutangnya seperti Yesus. Ya, kita bisa melakukan seperti yang Yesus dulu lakukan. Keren kan, saudara? Nah, makanya jangan pandang remeh kompak. Jangan. Kompak itu alatnya Tuhan yang diutus untuk melayani anggota-anggota tubuh Kristus yang belum lahir baru ataupun yang sudah lahir baru tapi masih punya banyak problem. Nah, kalau kompak, saudara, terus melayani ini, itu sudah proses pemuritan, saudara. Jadi saudara udah mulai memuridkan, misalnya, ya, ini 3 kompak, saudara. Dia temukan 2 orang ini mau dilayani. Mereka punya need. Nah, mereka dilayani, saudara. Ya, nah, dalam proses dilayani ini, saudara, caranya gimana? Diajak ke kompaknya mereka. Nggak usah tambah 1 hari lagi. Ajak ke kompaknya pakai Zoom, saudaraku. Pakai teknologi. Kalau nggak memungkinkan onsite, ya, layani, saudaraku, pakai teknologi. Nah, saya menemukan dahsyat banget kan di Sumba udah terbukti, saudara. Ya kan? Pengusiran setan bisa lewat tumpang tangan di layar kaca, ya kan? Tengking sini manifest di sana, saudara. Nah, jadi kita gunakan teknologi karena kita nggak punya waktu banyak, saudara. Tapi kita bisa gunakan teknologi, layani 2 orang ini, ya, secara online kalau nggak bisa secara onsite, tapi kita bisa atur sebenarnya kan. Tapi waktu kita terbatas, nah layani secara online. Nah, lama-lama 2 orang ini, saudara, ya, dia udah deket sama kompak ini. Nah, inilah pemuritan. Kita sudah mulai memuridkan 2 orang ini dengan menjawab need-nya dulu.
ya. Nah, lama-lama kita masuk dalam pemuritan, saudara. Ya, inilah batu-batu hidup yang harus disusun rapi menjadi tempat kediaman Allah. Next. Nah, kita lihat, saudara. Next. Jadi, komsel kita itu seperti gambar yang di kiri. Sebagian sudah batu-batu hidup yang tersusun rapi, dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul dan para nabi, di mana Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Mereka disusun rapi, dibangun menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh, ya. Nah, sebagian udah tersusun rapi. Siapa yang tersusun rapi ini, saudara? Orang-orang yang udah masuk pemuritan, orang-orang yang udah masuk struktur keluarga rohani, di mana dia punya bapak rohani, dia punya kompak, dan dia punya anak rohani. Ini yang udah tersusun rapi, saudara. Lihat, batu-batu itu tersusun rapi, bentuknya pun rapi, ya udah halus, ya saudara, dan semuanya bentuknya ya sedang menuju bentuk dari batu penjurunya. Nah, batu penjurunya yang di bawah ini contohnya, ya itu Yesus, saudara. Nah, kita dalam rumah Tuhan dibentuk serupa dengan Kristus, ya. Nah, itulah pemuritan, saudara. Tapi ada sebagian di dalam komsel, ya, dia sudah pindah masuk ke komsel, tapi dia masih tumpukan batu, belum rapi tersusun, bentuknya pun belum teratur, masih segitiga, segi lima, segi berapa, kasar, ya. Tapi ada yang sudah batu hidup, saudara. Ada juga yang belum, ya, masih batu mati, belum lahir baru. Jadi gimana caranya, saudara? Nah, siapa yang tugas melayani mereka? Yang udah rapi tersusun ini, saudara. Inilah kompak-kompak yang ada, layani mereka. Ya, batu-batu ini masih perlu proses. Kalau dia masih kotor, ya, masih diangkat kotor dari tanah, dia berarti batu yang udah ke komsel, ya, tapi masih batu mati, masih kotor, dia perlu dicuci jadi bersih, lahir baru. Lewat Injil kita beritakan dia akhirnya lahir baru, saudara. Jadi batu hidup. Nah, tapi walaupun udah jadi batu hidup, tumpukan batu ini belum jadi rumah, masih tumpukan batu. Nah, mereka perlu diproses menjadi rumah Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Ya, dipahat dulu, tak, tak, dipahat, dibentuk modelnya, dihaluskan, ya. Di apa itu, saudaraku? Dilakukan proses, ya, pemahatan sampai akhirnya mereka rapi tersusun, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yesus Kristus menjadi batu penjurunya. Ya, inilah pemuritan, saudara, proses pemuritan. Sehingga mereka akhirnya menjadi batu-batu yang batu hidup yang rapi tersusun, dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Nah, inilah, saudaraku, tugas kompak, ya. Jadi kompak punya tugas yang dahsyat, saudara. Saya dengar kesaksian-kesaksian, ya. Saya sayang belum ajak, ya, nanti sekali-sekali saya ajak kompak kami yang di komsel saya, saudara. Ini dulu bertiga ini, saudara. Dia, ya, orang yang bermasalah, hidupnya bermasalah, ada masalah keluarga, masalah, aduh, berat sekali, saudara. Tapi mereka setia, ya, bangun kompak, saudara. Udah 4,5 tahun mereka hidup dalam kompak, saudara. Tiap hari hampir mereka ketemu, dan hampir tiap hari mereka melayani jiwa. Wah, luar biasa, saudara. Ya, mereka layani, mereka cerita sama saya, Kak, memang kompak itu kalau sepakat, ya, itu cuma lewat Zoom doain orang sakit sembuh, ya, doain orang sakit ada yang dapat ginjal baru, dapat apa, saudara, ya, kompak itu dahsyat kalau mendoakan orang sakit, ya. Ini kelompok ini doain orang yang, ya, mereka belum pernah lihat kesembuhan yang begitu, sembuh, saudara, usir setan, orangnya lepas dari kuasa gelap, ya. Mereka konselingin orang-orang yang punya masalah, beres, saudara.
Hamba Tuhan, bayangin, udah mau cerai, udah di counsel oleh apa, saudaraku? Counselor yang profesional, tidak sembuh, saudara. Tapi dilayani oleh mereka sembuh. Hamba Tuhan ini pulih, nggak jadi cerai, saudaraku. Mereka akhirnya ya pulih, bukan hanya pulih, sekarang semangat praktek kompak, ya. Nah, saudara, kita juga begitu, saudara. Jadi saya dorong saudara kompak-kompak, ingat Anda punya potensi yang luar biasa. Jangan sampai potensi itu, saudara, tidak digunakan, ya. Nah, inilah saudaraku kompak, ya. Saya mau kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Mungkin hari ini kita ada sedikit, ya, mungkin 10 menit atau ya mungkin 10 menit, kalau mau ada tanya jawab silakan, ya. Nah, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas, mungkin bisa pimpin kalau ada yang mau bertanya. Oke. Terima kasih Pak Edilius. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang bagaimana kompak sejati yang akan kita lakukan di dalam komunitas kita. Silakan. Ya, saudara boleh langsung buka mic kalau ada yang mau bertanya, atau masukkan ke room chat, ya, pertanyaan nanti teman kita bisa bacakan. Ada yang mau bertanya, saudara, tentang kompak, ya. Nah, kita udah so far tahun ini terus belajar tentang kompak. Nah, mungkin saudara kalau masih ada yang mau bertanya, silakan, kita masih punya beberapa menit. Ada? Buka aja kameranya, langsung bertanya. Silakan. Atau pemimpin-pemimpin ada yang mau bertanya, fasilitator, saudara. Oke, berarti jelas ya. Atau nggak jelas sama sekali. Baik, oke. Kalau tidak ada yang masuk ke room chat, ditulis, nggak ada ya. Belum ada. Oke, baik. Ya, saya harap saudara menangkap ya apa yang saudara dengar. Coba mulai praktekkan di Komsel saudara dulu ya. Jadi PKS-nya bentuk kompak dulu, kemudian PKS-nya muridin dulu anggota-anggota Komsel, ya, yang ada. Nah, mulai dari siapa? Mulai dari tadi itu punya need, punya kebutuhan-kebutuhan, ya, layani mereka. Nah, sambil layani mereka itu sudah mulai proses pemuritan. Ya, nanti akan terbentuk kompak-kompak baru. Jadi kompak itu nggak bisa hanya sekedar gini. Oke, PKS bilang, sekarang kamu berdua kompak, kamu berdua kompak, kamu bertiga kompak. Bisa nggak jalan begitu? Iya, bisa, tapi itu jarang berhasil. Ya, tapi kalau yang mau berhasil, saudara, PKS-nya dulu praktek. Apa itu up? Apa itu in? Ya, kalau udah bagus up, bagus in, nah nanti saudara baru praktek outnya. Nah, outnya itu cari jiwa di Komsel dulu, jangan yang di luar. Yang tadi, ini belum lahir baru ini, kita perlu apa? Nginjilin dia. Nah, panggil orang itu, saudara. Ajak ke kompak, saudara. Ya, ajak dia, nginjilin dia dulu. Ya, ternyata dia haus, dia udah lahir baru, belum ikut SPK. SPK-in di dalam kompak, saudara. Jangan nunggu kelas dulu. Langsung, ya, pakai video aja. Langsung SPK pelajaran-pelajaran itu, saudara. Ya, jadi itu kompak, ya. Misalnya, wih, ada yang butuh pelepasan ini. Ini orang terikat berat banget. Panggil dia, saudara. Mulai dari menjawab kebutuhan ini, nah nanti saudara akan dapat 2-3 orang, ya, setelah kompak saudara terbentuk, saudara memuridkan 2-3 orang ini. Nah, 2-3 orang ini ya dipulihkan nanti, ya, suruh mereka lagi jadi kompak sendiri. Ya, kalau mereka udah kompak sendiri, saudara, mereka juga disuruh ulangi. Ya, lakukan yang sama. Pergi cari 2-3 orang lagi, muridkan lagi. Kemudian 2-3 orang ini jadi kompak baru lagi. Demikianlah akhirnya,
Ya, ini takes time. Mungkin dalam setahun baru semua anggota Komsel kita bisa ada di dalam kompak-kompak ya. Nah, baru kalau udah semua dalam kompak atau mungkin 70% udah dalam kompak, baru nanti diutus keluar kompak-kompak itu, saudara. Baru melakukan penginjilan, jangkau ya keluar. Karena gini, saudara, kalau anggota Komsel kita aja nggak pernah kita layani, ya masa kita melayani yang di luar sana dulu, ya Komsel dulu. Banyak itu orang ada problem, membutuhkan mendengar Injil ya saudara, butuh digembalakan. Nah itu tugas kompak. Jadi kompak itu bukan sekedar ya grup sempalan, ya dia nggak boleh jadi grup sendirian, dia bagian dari Komsel, saudara. Ya, nah itu yang saya mau sampaikan. Saya berharap saudara bisa menangkap ini, dan biar tahun ini saudara benahi Komsel saudara. Ya, pastikan semua orang ada di dalam struktur keluarga rohani, punya bapak rohani, punya kompak, dan punya anak rohani yang juga punya kompak ya. Jadi kompak memuridkan kompak, menghasilkan kompak baru. Simple, saudaraku. Itu dia pemuritan. Baik, itu yang saya mau sampaikan. Saya berharap saudara mempraktekannya. Nah, minggu depan, karena saya harus tugas keluar, saudara, ya doakan. Nah, minggu depan kalau saudara ingin lanjut, ya kita masih dalam topik yang sama, tapi menggunakan video. Nah, saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Terima kasih, saya harus live karena saya harus ada di mesbah doa yang lain. Tuhan berkati.